memaksimalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, mulai dari pengertian takwa yang paling sederhana, mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, sampai definisi takwa yang paling spesifik, selalu merasa dekat dan di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Menjadi Produsen Kebaikan. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah mentakdirkan kita, telah memilih kita menjadi hambanya, menjadi seorang muslim yang baik, yang soleh, yang alim. Dan di antara kesyukuran-kesyukuran itu, selain kita menyembahnya, selain kita mentaati semua ajarannya, kita juga diminta untuk semakin menghayati keindahan, kesempurnaan ajaran Islam yang diberikan Allah melalui Rasulnya. Islam yang sempurna, Islam yang paripurna, Islam yang kamil mukamil, Islam yang sempurna dan menyempurnakan. Seluruh ajaran Islam adalah ajaran tentang kesempurnaan. Salah satu di antara ajaran-ajaran itu adalah bagaimana Allah melalui Rasulnya mengingatkan kita, mendorong kita untuk membangun apa yang dinamakan dengan ekosistem kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan Rasul dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Indah sekali hadis ini jamaah sekalian. Sempurna sekali hadis ini jamaah sekalian. Bagaimana Allah mendorong kita untuk selalu berbuat baik, selalu menebar kebaikan. Bayangkan hadis ini, hanya dengan satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, menunjukkan kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti, dikerjakan oleh orang lain, maka orang yang mengerjakan itu mendapatkan pahala, maka pahala itu juga akan diberikan kepada orang yang memberitahukannya terlebih dahulu. Ekosistem kebaikan dalam Islam ini akhirnya sebenarnya diadopsi, diikuti, diterima oleh banyak sistem yang lain. Di antaranya dalam dunia marketing kita mengenal istilah multi level marketing, di mana semua orang yang memarketkan sebuah produk, yang kemudian kita mengenal istilah upline, downline, semuanya mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Begitu pula di dalam Islam. Jika seseorang menebar kebaikan, memberitahukan kebaikan, lalu kebaikan itu dikerjakan, maka orang yang memberitahukannya akan juga mendapatkan pahalanya. Sebagai sebuah ilustrasi para jamaah sekalian, jika di komplek ini, di Pondok Kelapa ini ada tamu asing datang ke komplek kita dengan bermaksud untuk sholat, lalu dia tidak tahu di mana letak masjid, entah karena apa, mungkin karena mapnya sedang tidak berfungsi, lalu dia bertanya kepada salah seorang di antara kita, di mana letak masjid, saya ingin menunaikan sholat. Lalu kita menunjukkan, di sanalah letak Masjid Al-Muhajirin. Lalu orang itu datang,
ke Masjid Al-Muhajirin dan menunaikan sholat, maka seluruh pahala yang dikerjakan orang yang sholat di Masjid Al-Muhajirin ini juga akan diberikan kepada orang yang memberitahukannya terlebih dahulu. Betapa indah hadis ini, dan betapa indah jika hadis ini dikerjakan oleh semua pribadi di antara kita, oleh semua profesi yang sedang dijalankan, tanpa memandang profesi apapun. Bila seorang guru menunaikan tugasnya sebagai seorang guru, memberikan informasi kebaikan-kebaikan kepada murid-muridnya, lalu murid-murid itu menjalankan ilmu, mengerjakan apa yang disampaikan oleh gurunya, maka guru itu pun akan mendapatkan pahala dari semua yang dikerjakan oleh sang murid. Bila ada seorang pengusaha sukses dengan keuntungannya, sukses dengan usahanya, memberikan tips, memberikan kiat, memberikan cara, memberitahukan informasi kepada orang lain tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan semua cara-caranya, semua tips dan kiat-kiatnya, lalu diikuti oleh orang lain, lalu orang itu kemudian juga menjadi pengusaha yang sukses. Bila seorang aparat hukum memberitahukan, mengajarkan, mengedukasi orang lain tentang bagaimana mentaati aturan, mentaati hukum, lalu orang lain mengerjakan hukum itu, bisa dibayangkan para jamaah sekalian, bagaimana transaksi, bagaimana transfer, bagaimana pahala bertebaran di atas langit sana, membuat sibuk para malaikat yang mentransfer pahala satu dengan pahala yang lainnya, yang membagikan pahala, yang memberitahukan kebaikan dan memberikannya kepada yang menjalankannya dan mengembalikannya kembali kepada orang yang memberitahukannya di awal. Langit kita dipenuhi oleh transfer pahala demi pahala. Maka hadirin sekalian, dengan hadis ini mari kita memantapkan diri, menyemangati diri sendiri, memaksa diri sendiri untuk menjadi produsen kebaikan, bukan konsumen kebaikan. Apa maksudnya konsumen kebaikan? Konsumen kebaikan adalah menunggu ditolong oleh orang lain, menunggu dibantu oleh orang lain, menunggu diinformasikan orang lain. Statis, pasif, menengadahkan tangan untuk dibantu lebih dulu. Mari kita rubah cara berpikir kita menjadi produsen kebaikan, sehingga ketika kita bangun tidur, selesai kita membaca doa, kita berpikir, kebaikan apa yang akan aku berikan hari ini, kebaikan apa yang aku buat hari ini, dan kebaikan seperti apa yang aku berikan kepada orang lain. Kita lewati jam demi jam, waktu demi waktu, kita lewati sholat 5 waktu sampai tiba di malam hari, menjelang tidur kita, sebelum kita membacakan doa, kita bertanya ke dalam diri kita sendiri, kebaikan apa yang sudah aku lakukan hari ini, dan kebaikan apa yang sudah kita informasikan kepada orang lain. Bila mindset menjadi produsen kebaikan sudah kita lakukan, maka cara berpikir tadi telah berubah menjadi perilaku. Maka perilaku berbuat baik tadi telah merubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tadi akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang memudahkan, kehidupan yang menyejahterakan, kehidupan yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Maka kita akan menghitung semua waktu yang kita lewati dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada waktu lagi untuk sesuatu yang sia-sia. Tidak ada ruang celah lagi
yang kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada kesempatan lagi untuk bergaul, untuk bersosialisasi, untuk melakukan apapun kecuali di sana ada kebaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada guna bagi dirinya. Maka dengan membangun mindset menjadi produsen kebaikan ini, seluruh hidup kita, seluruh waktu kita, 24 jam waktu kita, 7 hari waktu kita, sebulan waktu kita, setahun waktu kita, sepanjang usia kita, selama-lamanya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Selama itu pula kebaikan-kebaikan ada di dalam diri kita. Selama itu pula kebaikan-kebaikan diproduksi dari diri kita. Selama itu pula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dikembalikan Allah dalam bentuk pahala, dalam bentuk keberkahan, dalam bentuk kesejahteraan, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kelapangan, dalam bentuk segala macam kebaikan yang menjadi penyempurna kehidupan kita. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dicintai oleh Allah, mari di sisa usia kita yang entah kapan lagi akan berakhir, mari di masa titipan nafas yang masih dipercayakan kepada kita, kita fokus, kita pusatkan perhatian kita pusatkan energi hidup kita untuk selalu dan selalu, untuk selalu dan selalu berbuat kebaikan. Lalu kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Fastabiqu al khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan, berlomba-lombalah berbuat kebaikan, sehingga seluruh hidup kita hanyalah berisi prestasi, hanyalah berisi karya, hanyalah berisi cipta yang itu menginspirasi kepada orang lain. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.